Saya akan mencoba mengomentari jalannya kan dia yang nantang kita ya acara kemarin di Iman di Kesultanan, di wakil acara debat kusir. Maaf. bukan debat kusir, acara debat nasab di Kesultanan Banten. kasih Ya. Tenang. Karena saya menyaksikan, saya ada di lokasi, tapi di luar, Tenang. di ruangan luar. Di ruangan luar bareng dengan mayoritas orang FPI. Sayyidina Muhammad. Salatullah Ya. salamullah Kan di luar tuh banyak orang FPI. Rasulillah. Jadi kemarin tuh yang nonton tuh lebih banyak ke orang FPI yang saya tahu. Yang itu kan orang FPI. Di samping yang lain ada sedikit, yang lain juga. Saya mengikuti yang pertama, terlihat sekali jalannya debat itu tidak matang dipersiapkan. Karena teknis debat baru disepakati saat itu. Jadi tidak awal-awal sebelum perdebatan, sehingga sempat timbul panas. Yang kedua, karena tidak adanya kesepakatan teknis debat di kedua belah pihak, nyaris itu akan terjadi sebuah perdebatan yang diwarnai ketidakadilan, dan menurut pendapat saya nyaris diwarnai dengan jenis persekusi halus, bentuk persekusi halus terhadap Wakil Haji Iman. Ya tentu saya menduganya, dugaan persekusi dilakukan oleh pihak dari lawan Haji Iman. Ini gaya persekusi halus menurut saya, ya. Yang ketiga, ada indikasi mencoba untuk memaksakan kehendak yang harus diterima oleh pihak Haji Iman. Ya bukan oleh panitia, tentu oleh pihak lawan Haji Iman. Yang ketiga, keempat ketiga ya, lupa ya. Ya, ketiga atau keempat ya. Yang ketiga apa ya? Atau yang keempat nih? Kalau menurut pendapat saya, itu bukanlah sebuah bedah nasab atau diskusi nasab, bukan. Itu sebuah debat kusir. Ya, debat kusir. Karena diskusinya tidak ke inti persoalan. Inti persoalan kan tesis Haji Iman itu, yaitu
mengatakan bahwa nasab Balawi tidak terkonfirmasi ke Imam Ahmad Muhajir. Inti tesis kan itu, dan itu sekaligus menyangkut inti persoalan dan yang harus didiskusikan di debat tersebut. Itu tidak ada pembahasan runcing terkait status Imam Ubaidillah kaitannya dengan Said Ahmad Muhajir. Nyaris tidak ada sama sekali tentang nasab Imam Ubaidillah yang bersambung ke Said Ahmad Muhajir itu. Nyaris tidak ada pembahasan di situ. Padahal itu ada inti. Oh, itu kan bicara tentang tesis ilmiah. Betul, tesis ilmiahnya Haji Imad, tapi kan inti tesis itu. Saya melihat ini Ki Qurtubi hanya menghantam dari sisi alat dan yang lainnya, lebih kepada merobohkan metode penelitian Haji Imad, metodenya yang dia dihantam. Kalau bahasa antum begitu, bukan inti. Intinya nggak dapat itu kemarin. Bahkan ternyambung cek orang Banten tem. Apa buktinya? Terbukti ketika dibacakan pertanyaan Haji Imad yang dititipkan kepada Gus Ajis untuk disampaikan ke pihak Qurtubi, harus didasar 3 pertanyaan, satu pun tidak ada yang dijawab dengan tepat menurut pandangan saya. Padahal itu akan menjadikan sebuah standar Haji Imad akan taslim atau tidak kepada pihak yang ngedebat, pihak Qurtubi. Tetapi saya menyaksikan mendengar pihak Qurtubi sama sekali tidak mempatahkan, tidak bisa menjawab pertanyaan Haji Imad melalui Gus Ajis. Dan itu disaksikan oleh semua orang yang paham tentang diskusi itu, kecuali orang yang tidak paham tentang jawaban Ki Qurtubi dan Hanif. Dia hanya melihat sosok Qurtubi dan Hanifnya, oh, hebat aja pasti, orang namanya anak buahnya kok, pasti begitu. Tapi bagi orang objektif yang paham tentang alat, tentang apa, tentang hukum, dia tidak melihat sosok Qurtubi dan Hanifnya, melihat apa yang diucapkan oleh Qurtubi dan Hanif, isinya. Nah, dan penilaian mereka itu hampir sama dengan penilaian saya. Apa? Ternyambung. Jawaban Ki Qurtubi dan Hanif menurut pendapat saya yang bodoh nih, kepada pertanyaan Haji Imad yang disampaikan oleh Gus Ajis, satu pun tidak ada yang tepat. Menurut saya nih, ini mohon maaf kalau saya salah, tapi saya sampaikan ini kejujuran saya. Yang selanjutnya, nah ini nih, ini yang paling sangat penting nih. Saya sangat menyayangkan sekali sikap Haji Qurtubi waktu ngebentak Said Qorid Kusasi. Diam. Diam, dengarkan saya. Ini sangat saya sayangkan sekali. Sangat saya sayangkan sekali.
dalam hal ini jujur saya harus mengkritiki Haji Qurtubi nih, jujur aja. Tapi awas, saya jangan menilai saya benci, jangan. Ini objektif. Ini bukan fitnah, fakta kok. Ini saya mengkritik ini ke Haji Qurtubi. Ke Haji Qurtubi, mohon maaf nih. Saya mengkritiki Haji Qurtubi, mohon maaf nih. Sesama umat Islam saling menasihati dengan marah. Kalau menurut saya ini Haji Qurtubi mestinya tidak bersikap seperti itu. Saya akui memang Syed Kusasi tidak bagus memotong kalimat Haji Qurtubi, betul. Di dalam perdebatan mestinya jangan motong pembicaraan lawan, betul itu. Ya saya anggap salah itu Syed Kusasi. Saya tidak akan ngebela, walaupun Syed Kusasi itu teman saya, akrab saya, sama-sama pejuang Duria Wali Songo. Ya salah saya kalahkan. Tapi justru dari kesalahan Syed Kusasi ini menjadi blunder kepada Haji Qurtubi ini. Ini efeknya lebih berat buat Haji Qurtubi dibandingkan dengan kesalahan Syed Kusasi. Kenapa sebabnya? Haji Qurtubi tidak pantas menggunakan nada yang sangat tinggi dan emosional kepada Syed Kusasi ketika meminta Syed Kusasi jangan memotong. Mestinya tidak mesti diekspresikan dengan seperti itu. Diam, dengarkan saya. Bentakan seperti itu mestinya tidak pantas keluar dari mulut seorang Haji Qurtubi. Kenapa sebabnya? Yang pertama, Haji Qurtubi itu diabuyakan, walaupun saya tidak tahu siapa yang mengabuyakan. Yang kedua, sudah digelari imam besar FPI Provinsi Banten dulu. Yang ketiga, sekarang ini sudah menjadi seorang ketua umum FPI, Front Persaudaraan Islam. Apa yang dilakukan Haji Qurtubi itu sama sekali tidak mencerminkan seorang yang mempunyai gelar tersebut. Sangat tidak mewarnai itu, bertentangan. Hal yang sangat tabu dilakukan oleh orang yang mempunyai gelar tersebut. Ya. Yang selanjutnya, yang lebih fatal lagi, saat itu dilakukan oleh Qurtubi, itu dilakukan terhadap seorang Syed Kusasi sebagai tamu, yaitu orang yang dari daerah luar datang ke Banten, berarti tamu di Banten. Bahkan tamunya panitia resmi karena diundang, bukan datang sendiri. Dan sebagai tamu undangan yang justru mendukung, membantu jalannya acara yang dilaksanakan oleh panitia. Sebetulnya mereka ini sedang membantu jalannya acara yang digelar oleh panitia sebetulnya. Kita sudah tahu bagaimana kewajiban seorang tuan rumah terhadap tamu.
Baik tamu yang datang ke rumah kita atau tamu yang datang ke daerah kita, di mana tamu itu melaksanakan sebuah kebaikan. Harus ada sikap seorang muslim yang diperintahkan oleh Rasulullah terhadap tamu. Saya tidak perlu ngebahas nih, udah pada tahu semua, apalagi Qurtubi. Ya, walaupun jujur aja saya belum tentu bisa bersikap baik terhadap tamu atau pada siapapun. Mungkin saya pun kalau posisinya seperti Haji Qurtubi mungkin akan lebih dari Haji Qurtubi berbuat salahnya. Bukan ngebentak lagi kali saya mah. Mungkin akan nyabut jenggotnya Said Kusasi kali. Ya, belum tentu saya juga bisa berbuat baik. Karena ini sebuah kritikan, maka perlu saya sampaikan. Dan efeknya, efek bendakan Ki Qurtubi ini, hati-hati loh. Bukan hanya ke Qurtubi jeleknya. Kepada siapa? Kepada Banten. Nama baik Banten, nama baik ulama Banten, wabil khusus, ya, itu efeknya ke nama panitia Kesultanan Banten, itu efeknya. Kalau menurut saya begitu tuh efeknya, berefek kepada nama Banten, kepada ulama Banten, kepada nama baik panitia acara Kesultanan Banten. Mengapa? Karena Said Kusasi dan rekannya adalah tamu yang diundang oleh panitia, dan tamu tersebut bukan orang biasa, terdiri dari para kiai yang ahli ngaji, punya pesantren, dan mereka dari keturunan Wali Songo, Duriat Rasul. Mereka itu katanya Duriat Rasul harus dimuliakan, dihormati. Kalau mengakui Wali Songo Duriah, ya mereka Duriahnya Wali Songo. Apa begitu sikapnya terhadap tamu, terhadap ulama, terhadap kiai yang punya pesantren, terhadap Duriah Wali Songo? Dibentak seperti ke anak kecil. Dan itu undangan panitia, di mana panitia wajib melindungi, menghormati marwah tamu undangannya dari siapapun. Nah, itu kewajiban panitia, wabil khusus umumnya kepada orang Banten, wabil khusus kepada Haji Qurtubi. Kenapa? Sebab Haji Qurtubi imam besar FPI, pernah menyandang gelar itu kan. Kemudian diabuyakan oleh orang yang mengabuyakan. Kemudian ketua umum Front Persaudaraan Umat Islam. Front Persaudaraan Umat Islam berarti semua ucapan tindakan Haji Qurtubi harus mempunyai nurani persaudaraan. Ucapannya menimbulkan persaudaraan, irtikat dan menimbulkan persaudaraan di antara sama Islam, perbuatan sama. Tidak boleh mengeluarkan ucapan yang menimbulkan perpecahan umat Islam, karena persaudaraan. Nah, ucapan Haji Qurtubi ngebentak Said Kusasi itu bukan nurani persaudaraan, tapi perpecahan umat Islam. Ini bertolak belakang antara gelar atau jabatan ketua umum Front Persaudaraan Umat Islam dengan ucapan dan dengan ucapannya jauh panggang dari api kalau menurut saya. Ya, apa jadinya mempunyai jabatan dan gelar yang tidak sesuai dengan ucapan dan tindakan? Kita tahu judulnya apa itu. Kali lagi saya tegaskan, peserta kemarin yang diundang oleh panitia itu adalah tamu yang wajib dihormati wabil khusus oleh panitia, umumnya oleh seluruh orang Banten, wabil khusus oleh peserta debat. Nah, lepas dari sependapat atau tidak, tetap tidak gugur kewajiban kita untuk menghormati itu.
Nah ini nilai akhlak sudah tidak dihiraukan. Oleh karena itu dulu awal-awal akan ada rencana kegiatan silaturahmi diskusi debat ini, saya kan pernah bikin video bahwa tesis ilmiah Haji Imad harus didiskusikan secara ilmiah tanpa otot dan pelotot. Saya sudah memprediksi. Karena kenapa? Saya tidak ingin Banten dikotori. Saya tidak ingin Kesultanan Banten dikotori oleh oknum pelaku debat yang tidak beradab berakhlak. Saya tidak ingin Banten kotor, warga Kesultanan Banten kotor, panitia kotor, dan tercemar nilai-nilai tesis. Oleh karena arogansi, emosi, justifikasi liar, eksekusi liar, egois, oknum peserta diskusi. Ini yang saya kemarin itu saya khawatirkan, dan ini terjadi. Maka kejadian ini saya justru mengucapkan bentakan itu menjadikan saya harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bentakan Ki Qurtubi kepada Syekh Gusasi, saya akan katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sikap Haji Qurtubi kepada Syekh Gusasi saya ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semuanya tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ki Qurtubi. Semoga kita semuanya dijaga akhlak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak membuat Banten kotor, arena Kesultanan Banten kotor, ya, martabat marwah Sultan Hasanuddin dan Sultan Banten tetap bersih, tidak dikotori. Marwah Sunan Mulyati bersih, tidak dikotori oleh siapapun, khususnya oleh kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, ini sebuah kritikan. Tolong jangan marah, ini kritikan dan ini bukan fitnah. Kan ada cuplikannya dan semua menyaksikan. Yang menyaksikan bukan hanya saya, hampir se-Indonesia, sedunia menyaksikan bagaimana Ki Qurtubi membentak. Diam, dengarkan saya. Diam, dengarkan saya. Diam, dengarkan saya. Wow. Subhanallah. Masya Allah. Aduh. Nauzubillahi min dzalik, mending keneh jadi rakyat biasa cacah bocah teu boga gelar naon tapi boga akhlak.